Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, gimana kalian kabarnya hari ini? Ya, baik. Alhamdulillah kalau misalnya kalian dalam keadaan baik dan sehat. Oh iya, protokol kesehatannya masih kalian perhatikan kan? Harus dong, masih harus tetap kalian perhatikan dari mulai mencuci tangan dan juga menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran budaya Islam, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya ke materi yang pertama yang nanti bakalan disampaikan di beberapa slide ataupun animasi dan penggambaran lainnya. Tapi kalian harus lebih tahu dulu ya tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini ialah yang pertama supaya kalian bisa mengenal lebih dekat siapa tokoh-tokoh dari Khulafaur Rasyidin, sekaligus supaya kalian bisa meneladani sifat-sifat baik dari pemimpin Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang kita langsung aja ya mulai ke biografi Khulafaur Rasyidin. Dari mulai yang pertama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Beliau diangkat secara langsung oleh Umar bin Khattab. Ibunya Abu Bakar itu bernama Ummu Khair, sedangkan ayahnya yaitu Abu Kuhafah. Beliau wafat di usia 63 tahun pada hari Senin tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai pemimpin yang baik, cerdas, tawakal, berani, zuhud, ramah, wirai, kokoh pendirian, dan juga sabar. Selain dikenal sebagai pemimpin yang sangat baik, juga dengan kepribadian-kepribadian baik yang lainnya, Abu Bakar As-Siddiq juga mempunyai keutamaan yang harus kalian ketahui. Di antaranya yang pertama adalah beliau merupakan orang yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua, beliau juga merupakan orang pertama yang mengimani Isra Mi'raj dan juga orang yang pernah menjadi imam sholat menggantikan Nabi Muhammad SAW. Sementara dalam kepemimpinan Abu Bakar, kekuasaannya itu bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Juga hukum dipegang langsung oleh khalifah atau beliaunya sendiri. Selanjutnya kita langsung ke biografi Umar bin Khattab atau khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin. Dimulai dari yang pertama yaitu nama aslinya. Nama asli dari Umar bin Khattab ialah Umar bin Khattab bin Naufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs al-Adawi. Bapaknya bernama Hafsyah dan kemudian ibunya bernama Hantamah bin Hisham bin Al-Mughirah. Kita lanjut ya ke kepribadian Umar bin Khattab. Secara fisik, beliau itu berperawakan tinggi besar. Pola hidupnya itu sangat sederhana dan juga sangat tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara fisik, beliau itu dikenal sangat tegas, apalagi dalam urusan agama. Selain daripada itu, beliau juga memiliki wibawa yang sangat besar. Nah, kalau sekarang kita lanjut ya, bagaimana Umar bin Khattab itu bisa menjadi pemimpin. Ya, betul. Sesuai dengan slide ini ya, Umar bin Khattab itu diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat dari khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kemudian ia memerintah selama 10 tahun, yaitu dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Sekarang kita lanjut ke khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Perlu kalian ketahui juga bahwasanya Utsman bin Affan itu merupakan putra dari Affan bin Abi al-Aus dan juga Arwah bin Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdusyam. Utsman bin Affan ketika menjabat sebagai seorang pemimpin, beliau itu dibunuh pada tanggal 17 Juni 655 Masehi. Beliau itu diangkat sebagai pemimpin melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab.
Sementara kalau dari kepribadian Utsman bin Affan itu dikenal sebagai sosok pemimpin yang mempunyai akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan juga terhormat. Setelah Utsman bin Affan itu meninggal, kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Langsung aja ya kita bahas mulai dari biografinya. Nama lengkap beliau atau Ali bin Abi Thalib ialah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Ali bin Abi Thalib merupakan seorang putra dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad dan juga ayahnya bernama Abu Thalib. Beliau nantinya wafat karena terbunuh pada tanggal 29 Januari 661 Masehi atau bertepatan pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah. Kita lanjut ya. Ali bin Abi Thalib itu menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun, dari tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, kondisi masyarakatnya itu tengah kacau karena dipenuhi oleh pemberontakan yang meminta keadilan dalam urusan pembunuhan Utsman bin Affan. Lebih jelasnya nanti akan Ibu sampaikan pada materi berdirinya Daulah Umayyah. Nah, sekarang penutupnya Ibu akan mengetes kembali ya pengetahuan atau materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Dari mulai yang pertama, coba kalian sebutkan bagaimana pengangkatan Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah. Kemudian selain daripada itu, coba kalian jelaskan bagaimana kondisi masyarakat pada masanya Ali bin Abi Thalib. Oke, kurang lebihnya Ibu harap kalian bisa memakluminya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.